Rata-rata alhamdulillah itu ketika mendapatkan sesuatu yang sifatnya Anda inginkan. Buat dapat 2 miliar alhamdulillah, dapat istri baru alhamdulillah. Ini depan itu alhamdulillah sampai ini lagi. Namun dibilang mundalik malah gitu ya. Enggak. Artinya ini hanya percaya yang namanya istri dua itu menderita. Ada yang mengatakan ini sunah Nabi, sunah opo. Kalau mau sunah nikahilah nenek. Rasulullah SAW menikahi perawan cuma satu. Ada yang mengatakan kila watar dua, yaitu Maria Kibtiah, Aisyah dan Maria Kibtiah. Tapi yang asah itu satu, itu Aisyah. Tapi oke lah. Tapi semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan untuk orang-orang tersebut dijaga, janda-janda perang, kemudian orang itu bisa masuk Islam. Tapi kalau kita kan urusan bawa perut kan masalahnya. Padahal yo diajak sama istri ya dijamin semalam yo Pak, menyerah kok. Ya enggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala jami'an ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittba'ahi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para ulama alladzina hum warasatul anbiya wa bil akhos. Ini kalau lama-lama kok mirip dukun ya. Pak kopi ada,
Kalau istilah di tempat saya itu degan hijau. Taruh depannya kembang persis. Wabil akhas ahina fillah, insyaallah kita ini Kiai Haji Taufikur Rahman mata'anallahu bi'aunihi. Amin. Amin. Para asatid, para kiai, para guru-guru yang saya muliakan, dan insya Allah Anda semua dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh ataupun yang disepuhkan, ini mohon maaf sebelumnya kalau saya pakai bahasa agak gaduh-gaduh, boleh enggak ini? Ini rata-rata semua Pak, ada Jawa campur. Ini mohon maaf sekali, saya itu anak kiai kampung. Jadinya ya taunya itu biasanya ya di kampung. Dan di kampung itu pakai bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Indonesia itu agak kakok-kakok. Lidahnya kurang terbiasa. Mungkin ya kurang gaul lah. Semua tokoh masyarakat, desa atau paguyuban perumahan Rosmadaniyah Grand Harmony yang saya muliakan, para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita semua panjatkan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, tahadus bin ni'mah dengan membaca kalimat hamid alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang terbesar kita semua di sini, walaupun suasana Covid, suasana tidak menentu, perekonomian lesu, tapi tetap ada nikmat yang besar sekali. Apa Pak? Nikmat yang besar sekali yang kita harusnya bersyukur. Apa? 5.000 lah. Apa yuk? Ibu-ibu 10.000 lah. Selamat. Betul enggak? Betul? Saya punya cerita. Ini di kitab Hikayatul Asroriyah. Mohon maaf ya. Wah, ini saya sebenarnya nggak berani sama Kiai Taufikur. Kalau Kiai Taufikur Rahman itu memimpin pesantren, sementara itu saya itu cuman anak atau adik yang memimpin pesantren. Jadi makomatnya itu jauh. Ini di Hikayatul Asroriyah. Ini ada cerita, itu kitab tipis tapi isinya nyindiran banget. Tahu nyindiran? Mau diceritain enggak? Mau enggak? Ini ngaji itu nggak usah lama-lama. 1/4 jam tamat. Bob ini ngaji juga dadakan, saya di Plekoto Mas Iksan. Kebetulan beliau itu ponaan dari musyawarah saya, dari mertua saya, dan tetangga waktu saya itu ada di tempat musyawarah. Dan saya itu tidak punya agenda ngaji sama sekali.
datang ke Cikarang, datang ke Depok, ya memang ada agenda keluarga. Ini kok dipelkoto, saya diperkosa habis ini. Masya Allah, musibah apa nikmat ini. Dulu itu ada raja, pada zaman dahulu kala. Ini mirip-mirip anggota dewan. Karena anggota dewan itu juga akan bercerita sama pada zaman dahulu kala sebelum saya jadi, tapi sesudah jadi lupa. Mudah-mudahan di sini nggak ada anggota dewan. Teman-teman saya di Kebumen itu banyak yang jadi anggota dewan yang lupa janjinya semua. Tapi mungkin ya al insan karena mahal khotowan itu alasannya ya mustaqim lemas cari dalil terserah. Dulu itu ada raja itu sangat kaya raya dan sangat gila hormat dan juga kapitalis, senang ngambil keuntungan. Suatu hari itu raja itu punya keinginan mengeruk keuntungan dari rakyatnya. Caranya apa? Sambil menunjukkan kekuasaan, dia bikin itu kebun binatang. Kepinginnya seluruh dunia itu hewan-hewan tidak. Ya Allah, saya jauh-jauh dari Kebumen Pak, ini nggak dijawab, ngelongso Pak. Pulang ya sang. Didatang, itulah kompak. Sebejat lagi. Separing dengan tobat. Jadi ada dari apa saja, dari mulai macan Afrika, harimau Afrika sampai harimau Asia, macan Asia. Tapi bukan politik ya, mohon maaf ini bukan politik macan Asia terus pikiran Anda itu ke tokoh politik bukan, ini macan beneran. Saya nggak mau bersinggungan politik, walaupun saya dulu kuliah di politik. Itu didatangkan buaya, mulai dari buaya yang terganas, buaya Sungai Nil sampai buaya darat. Ini yang ketawa keras saya. Wadah malah yang paling keras, ini kerasanya luar biasa. Masya Allah, barakallah, mudah-mudahan tobat ya. Jadi buaya dari Sungai Nil sampai buaya ya enggak lah, buaya Asia lah ya. Ini didatangkan ular, wah apa saja, hewan-hewan buas datangkan, gajah datangkan, dari gajah India, gajah Thailand, semua gajah-gajah didatangkan. Apa aja, termasuk badan-badan yang segede, wah saya kesindir, tapi enggak apa-apa. Itu datangkan semua hewan segala macam. Lalu kemudian untuk menarik dana, raja itu bertitah, pokoknya besok tolong rakyatku datang dan nonton, karcisnya 5 dirham. Ya pikirannya raja itu 5 dirham kali rakyatnya itu udah gede. Ini mirip-mirip takmir masjid sekarang itu kadang-kadang yang ngebing-ngebing itu. Tapi itu di tempat saya loh ya. Kalau di sini ya nggak ada ya. Tarik isak RT RW sekian ping kopang kaping lumayan. Ongkos transport sekian mlebu sae dhewe. Itu kalau di Kebumen ya. Di sini nggak ada ya Pak ya. Jujur semua ya, alhamdulillah. Tapi saya nggak percaya. Jangan usah serius-serius. Ini nyindir kita semua lah ya. Kita ya bagian dari kelompok masyarakat itu. Alhamdulillah. Lah semua didatangkan, pikirnya itu dengan 5 dirham dia mendapatkan pundi-pundi yang luar biasa banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dianggap mahal,
cuma segelintir hanya merasa. Wah, kerabat paling orang-orang dekat itu yang bayar karcis masuk. Kurang puas, turunkan lagi 2 dirham tambah door prize. Zaman dulu ada door prize nggak ya? Wah, ini tambah dari saya itu di kayak kelas rasanya nggak ada kayak itu. Tambah door prize, onta mungkin ya. Mungkin sekarang Nimek lah ya, apa PCX gitu. Bagi 2 dirham nanti dapat karcis masuk dan kemudian dapat door. Ternyata yang datang juga kurang. Kurang begitu semangat. Mungkin karena PCX atau Nimek udah banyak. Dan ngutang masih bisa ya. Tapi nggak begitu tertarik. Ngutang iso. Mau itu karcis sembarang. Tahu mau diakali raja. Wah, akhirnya raja itu udah menurunkan sampai seturun-turunnya. Sudah, bagi yang merasa rakyatku masuk gratis. Alhamdulillah. Ini mirip orang daerah perumahan Rosmadaniyah sama Kebumen. Kalau yang gratisan mesti alhamdulillah. Betul? Ini yang jawab jujur. Saya suka orang jujur. Lah ternyata betul. Uang datang itu luar biasa banyak. Masyarakat masuk, animonya itu luar biasa. Begitu masuk. Apa yang dilakukan raja? Ditutup pintu-pintu gerbang. Dibuka kandang harimau, macan, buaya, singa, hewan yang galak-galak bukai semua. Lalu dia berkata, 500 dirham yang mau keluar. Ini kok mirip politik kita ya. Kira-kira kalau jenengan tahu jenengan enggak? Anda ini dibayar enggak Pak? Bayar enggak Pak? Belakang itu macan loh Pak, harimau segala macam. Itu pintunya ditutup, bagi yang mau keluar 500. Bayar nggak Bu? Kira-kira kalau bojone jenengan udah Bu, tukar sama bojone jenengan, kasih nggak Bu? Kasih, golek mana gampang ya toh, gratis Pak, malah bonus anak buah. Ternyata apa yang terjadi? Apapun yang diperintahkan raja saat itu dibayar. Berapapun demi apa? Ternyata selamat itu mahal. Halo bro. Halo. Ini bener Mas, ngajinya 5 menit aja ya. Nggak responsif, tarikannya lambat, telat. Berarti bahwa selamat itu luar biasa, nikmat dari Allah, rupa imdadur rahman, pertolongan dari Allah. Nikmat katanya hikam itu ada 2, ni'matul imjad wa ni'matul imdad. Nikmat dijadikan jadi manusia dan nikmat ditolong oleh Allah. Nah, coba sekarang rata-rata orang berpikir bahwa ketika rezeki itu didatangkan itu kalau nikmat dia dapat rezekinya banyak. Belum tentu. 1 miliar nikmat belum Tentu. betul nggak? Wah, ini masih ada nggak percaya. Ya nikmat banget Pak. Oke lah, Anda dikasih 2 miliar cash, tapi Anda tidak bisa kemedak. Tahu kemedak enggak? Berkedip melek terus.
rasakno. Kira-kira gimana? Mau enggak? Habis itu duit dijamin, betul enggak? Tombok jelas. Pergi ke Singapura. Ya di RSCM Mbak sanggup Pak, sarapnya ini luar biasa, semrawut Pak. Bapak tahu mainan anak saya itu kalau habis layangan, iya tahu, itu lebih semrawut lagi. Model sarapnya Bapak, enggak, angkat tangan Pak. Coba di Elizabeth, di Monisha Elizabeth Singapura. Datang ke sana, enggak sanggup Pak. Udah biayanya banyak, lari ke Amerika, enggak sanggup, kemana-mana enggak. Habis itu 2 mil. Iya enggak? Nikmat apa menderita? Kita. Berarti selamat itu melebihi dapat 2. Kira-kira Anda pernah enggak suatu saat ketika ya Allah habis sholat atau sedang tiduran, Anda ya Allah, terima kasih ya Allah saya sudah selamat, pernah enggak? Jarang lah, wis potongannya kok yang ini jarang. Mobil Akos kan gitu. Saya nggak mau nunjuk dengan semua, ini mobil Akos saya. Rata-rata alhamdulillah itu ketika mendapatkan sesuatu yang sifatnya Anda inginkan. Buat dapat 2 miliar alhamdulillah. Dapat istri baru Alhamdulillah. Ini depan itu alhamdulillah sampai ini lagi. Nang untuk bilain dalik malah gitu ya. Enggak. Artinya ini hanya percaya yang namanya istri 2 itu menderita. Ada yang mengatakan ini sunah Nabi, sunah apa? Kalau mau sunah nikahilah nenek. Rasulullah SAW menikahi perawan cuma satu. Ada yang mengatakan kila batarek 2, yaitu Maria Qibtiyah, Aisyah dan Maria Qibtiyah. Tapi yang ashah itu 1, itu Aisyah. Tapi oke lah. Tapi semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan untuk orang-orang tersebut dijaga, janda-janda perang, kemudian orang itu bisa masuk Islam. Tapi kalau kita kan urusan bawah perut kan masalahnya. Padahal yo diajak sama istri ya dijamin semalam yo Pak, menyerah kok. Ya enggak Bu? Jujur-jujuran gitu. Bener enggak? Terus enggak percaya. Mau minum apa, hemapiton segala macam ya. Laki-laki itu cuma tampangnya doang Bu, gertakannya doang. Begitu digertak insya Allah habis itu. Om Kiai aja kalau begitu habis dimarahi istri, begitu pidato, tadinya awalnya alhamdulillah, begitu ngucap pegang innalillahi wa inna ilaihi, kehilangan kesadaran mendadak. Yaitu, tapi luar biasa. Artinya cobalah kita mencoba untuk mengambil nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali. Nikmat selamat, nikmat punya anak, nikmat punya istri, walaupun cerewet Pak, yang penting hidup. Betul enggak? Menengan tapi mati coba. Kan ya susah ya kan? Alhamdulillah. Maka kalau di dalam tasawuf itu malah analogi terbalik itu ya manteknya dipakai. Terkadang kita itu dikasih anugerah istri cerewet, mestinya alhamdulillah. Ini saya bela Bu, cerewet do sampai nanti pulang pengajian saya bela. Sebab ada seorang wali karena takut atau sabar menghadapi istri, nggak percaya tanya Pak Taufikur Rahman. Di Aukut Dulijan itu ada namanya Abdurrahman Bajal Bahan, dan makomnya di Tarim itu luar biasa.
Ya Hadramaut itu ada itu makom Abdurrahman Bajal. Nah, itu karena dia wali karena saking sabarnya dapat istri yang cerewetnya luar biasa hingga dikasih anugerah oleh Allah. Harimau 2 itu bawa kayu bakar, dia pekerjaannya bawa kayu bakar. Begitu cerai, istrinya solehah, ada kaul lagi, istrinya balik jadi solehah, itu walinya hilang, macane hilang, jadi enggak punya karomah, gugur walinya habis. Pengen jadi wali enggak? Halo bapak-bapak sekalian, minta rai segala iya ibu. Alhamdulillah istri saya enggak nonton, kalau nonton mati ya. Aduh. Nih artinya bahwa mungkin saja karena sabarnya panjenengan menghadapi istri, itulah jadi amal ibadah yang luar biasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin yang paling keras yang sering diomel istri. Enggak Pak, saya itu enggak kasar niteni tok biasanya, atau yang kadang kalem merengut nih. Itu ya kadang ya itu. Lah, suatu kali mungkin Anda ketika di hadapan Allah Ta'ala, Anda dihisab, bisa saja sholat Anda, sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, bisa saja. Sebab sholat kita itu ya sudah ikrar, usolli fardhal maghribi salatsa raka'atin mustaqbilal qiblah adzaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat untuk lillahi karena Allah ta'ala, murni karena Allah. Ngomong-ngomong, Anda coba sadari, Anda sholat itu lillahi ta'ala apa karena pengen masuk surga? Halo, pengen masuk surga apa lillahi ta'ala? Masuk surga. Bener? Padahal kalau bahasa al-ikhlas itu mahdun, bermakna mahdun, artinya murni. Khulsun itu maknanya mahdun, mahdun bermakna murni. Artinya tidak boleh ada susu kok strawberry misalnya, susu strawberry itu susu murni enggak? Ada campurannya rasa strawberry. Betul? Ayo, sekali-kali ngaji kayak gini mau enggak? Kalau enggak mau tutup, wassalamualaikum warahmatullahi. Mau enggak? Enggak apa-apa ya, sekali-kali guys. Pokoknya saya nggak punya dalil karena kata kitab Fiqur Rahman itu mustadilun bihi itu lebih baik daripada mustadilun alaih. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang banyak senang pada dalil tapi sebenarnya itu nggak tahu dalilnya kemana karena dia nggak pernah tahu Tuhannya itu bagaimana. Pikirin Tuhannya sakpenae semaunya dia nurut pada orang. Kalau melakukan ikhlas artinya dia melakukan murni untuk tujuan tertentu. Kalau lillahi ta'ala ya berarti murni untuk Allah, la hazan nafsi, tidak ada bagian jiwa. Halo bro, sudah minum? Dereng. Saya belum. Tapi nggak boleh ngerokok. Insya Allah, tapi ini ya kurang ajar dikasih rokok di sini. Ngiler saya. Gini, orang yang punya tujuan murni berarti dia semata-mata dengan tujuan itu bisa dikatakan ikhlas. Kalau ada campurannya
Dikatakan murni enggak Pak? Murni enggak Mas? Enggak ya. Kalau diproses, dipanasi, digodok, digoreng, murni enggak? Berarti tanpa prosesi dan tanpa campuran. Betul? Betul? Pelan-pelan ngaji rada abot ya. Ya sekali-kali mosok manganan nenteng terus ya. Kali-kali rada abot, tapi yuk guyon. Tenang aja, nggak usah serius-serius sama. Ini ceritanya rasanya jadi wali gitu aja. Kalau jenengan sholat lillahi ta'ala berarti tidak ada tujuan yang lain, mestinya begitu. Tidak untuk lidukhulil sana. Halo, bingung? Bingung? Tak terangke, mau ndak? Biarkan Allah yang menghukumi. Gini loh Pak, panjenengan kalau ngajari anak, ini hukum dakwah ya, tolong jangan dipahami bahwa ini adalah hukum yang baku, enggak, tapi hukum dakwah. Saya menganjurkan kalau jenengan ngajak anak-anak sholat, anak-anak beribadah, itu jangan pakai bahasa represif. Kamu kalau enggak sholat masuk neraka kamu. Wah, akibatnya di otaknya yang terjadi bahwa Allah maha kejam. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit pukul. Sehingga begitu dia melaksanakan ibadah, ada rasa keterpaksaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mulanya begitu jenengan limpe, akhirnya ndak sholat. Betul ndak? Coba aja agar dia itu senang beribadah. Nah, gini ya, di sorga semua umat Islam mangqala la ilaha illallah, jelas orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dalam tanda kutip ila akhir kalami kita olal pasti masuk surga. Ketika masuk surga di sana itu ya kayak di dunia, ad-dunya manzilatul akhirah, ad-dunya mir'atul akhirah kata Imam Ghazali. Di sana ya kayak di dunia. Ya ada yang punya gedung mewah, ada yang punya gubuk tok, ada yang punya ya gelandangan, nggak punya apa-apa. Nah sholat ini kita itu kalau asal masuk surga kamu pertahankan sampai akhir gayat, kamu nggak nyembah Tuhan sakliyane Allah, insya Allah masuk surga walaupun tidak sholat. Menfasad dalam konteksnya janjinya Allah, tapi ini ya bukan hakullah ya, itu masuk surga. Kenapa saya mengatakan begitu? Sebab biar orang itu bangga terhadap loh, sebelah itu kan jualan, asal kamu tobat marang tanda kutip kitabnya, tahu ya, maka akan bersama Bapak di surga. Kita jualannya apa coba? Kalau titik ora sembayang rokok, ora poso rokok, ora kat, wah poin rokok tok. Surganya kapan bro? Surganya ketika orang panjenengan sudah pokoknya yakin lah, jenengan itu asal ndak nyembah sakliyane Allah sampai mati dan tetap mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi panjenengan, itu masuk. Cuman di surga itu kan kembali kayak di dunia. Lah kalau kamu ndak sholat ndak apa, cuma dapat koredane Mas Ihsan misalnya, jadi gelandangan modar kowe. Akhirnya di situ
anak itu mau, iya di sana juga butuh rumah-rumah yang bagus, yuk bangun untuk kemaslahatan akhirat, berdoa dan seterusnya. Ini tapi sekali lagi hukmud dakwah. Lah, coba bangun, orang itu punya bangga, rasa kepengen ibadah. Jangan dididik ancam. Wah, padahal KTP ini Gusti Allah jelas Bismillahirrahmanirrahim. Makanya hati-hati sekarang, mohon maaf, jangan mengikuti para, mohon maaf, mubalik yang tanda kutip itu titik-titik ngancem. Saya paling nggak suka. Jelas itu insya Allah bukan al-ulama warasatul anbiya, bukan al-ulama warasatul anbiya. Sebab yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya, al-anbiya sendiri dari kata naba, artinya berita yang menyenangkan. Halo, jenengan masuk Islam jadi menyenangkan, enak, cuman baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal beres. Belum, masih ada tambahan, masak di sana jadi gelandangan, betul nggak? Mohon maaf, yang bangun paling tidak tambahi amalnya, sholatnya, jadi bangunan nanti di surga, enak nggak? Ya, coba kasihan, misalnya sama-sama satu komplek di Madani, sampai sana, wah tetanggaku jebule gelandangan, kan kasihan ya. Bisa numpang itu, sini mas, numpang mas, numpang dikit-dikit, wah sini numpang cuman ngabis-ngabisin makanan mas, dan saya tetangga sebelah, lah kan kasihan. Ayo kita ibadah, paham? Jadi rasa semangat, dan jangan sampai Anda itu merasa minder. Nah ini malah bahaya, secara tauhid Anda tidak yakin kalimat la ilaha illallah menyelamatkan Anda dari api neraka. Anda nggak yakin, ini secara tauhid Anda pasang. Padahal ketika tauhid rusak, syariat nggak dipakai Pak. Medeni nggak? Anda harus bangga punya kalimat la ilaha illallah. Apalagi panjenengan dilatih tahlil, kuncinya miftahul jannah, kuncinya surga, la ilaha illallah. Yakin ya Bu ya? Insya Allah yang hadir di sini semua ahlul jannah. Allahumma. Jangan ragu-ragu, wong Anda sudah pegang kuncinya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Udah pegang kunci, bingung saya ke surga apa tidak, kan repot, betul enggak? Makanya rajin tahlil, rajin kemudian maulidan, rajin, apalagi mau torekoh diajari. Itu kalimat-kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu diajari sampai tarikan nafas. Ketika jenengan dilatih, ketika nafas panjenengan nanti terakhir menarik, Anda masih membawa la ilaha illallah, enak enggak? Pokoknya bung swarga kabeh. Cuman yang jadi masalah tadi, di surga lantang-lantung apa? Tidak. Nah ini perlu dipupuk ibadah. Lah ibadah kalau bisa itu lillahi ta'ala, dipasrahke Gusti Allah. Ngaten, ini logika aja biar panjenengan enak. Misalnya jenengan nyumbang di masjid setiap Jumat, kira-kira berapa Pak? 2000. Pertanyaannya, kalau ada duit 100.000 sama 50.000 ambil yang mana? 2000. Langsung tunjuk poin. 2000
2000 itu kalau ada yang 2000-an mulus sama yang lecek, ambil yang mana? Receh. Sama. Pernah suatu hari itu punya duit itu 10.000 sama 1.000-an. 10.000 itu anggaran beli rokok, yang 1.000 itu anggaran masuk kotak amal. Karena ngantuk khutbah kotak keliling ambil, lupa bahwa yang di sebelah kanan itu 10. Begitu pulang mampir ke beli rokok grogok, nggak taunya cuma 1.000 perak. Kira-kira ucap alhamdulillah apa innalillahi? Innalillahi aja sampai seumur hidup masih kayak masih kelingan, masih ingat. Dulu Pak, tak sejarahkan. Wah. Udah punya cucu saja masih, dulu Simbah itu pernah. Masih teringat bayangan, saking gak ikhlasnya. Ya Allah ya Karim, potongan kayak gini ini yang susah. Tak kandani. Coba jenengan bayangkan kalau ke masjid, tiap Jum'ah maaf, itu bayar 2.000 perak. Begitu 2.000 perak, kira-kira dapat batako berapa? Halo? Seprapat. Umpamanya bikin rumah Bu di surga, 2.000 loh ya. Itu masuk kotak amal. Itu dipikir dapat bangunan mewah apa? Kan cuma batas 1 ya? Apa separuh? Separuh. Belum beli semennya, belum beli apanya, ya kan? 2.000 dikalikan umpamanya 1 tahun 4 minggu ya, 1 bulan 4 minggu kali 12 berapa Mas? Ini yang dagang cepet ya. Berapa? 48. Berarti cuma 48 biji bang. Itu 1 tahun. Kalau nyumbang ke, nah kalau lupa atau melupakan, ini tambah parah kan? Lah karena itu Anda gak mungkin misalnya seumur hidup itu selalu sedekah 2.000 terus. Ya kira-kira kandang kambing lah ya. Jadi ya kandang kambing. Betul enggak? Makanya apa? Serahkan pada Allah. Niatnya ini untuk Allah, bukan bikin bangun surga. Karena kita kalau bangun sendiri, insya Allah ya itu cuma kambing. Kalau enggak dun sewu kandang guguk itu kan kepalanya keluar, iya kan? Walau repot lagi itu di Tom Jerry ya, bisa bayangan. Dapat rumah di surga kandang guguk, kepala keluar, kaki dekur, buntut ditekuk, kan repot. Akan coba itu serahkan pada Allah. Nanti Allah yang urus. Dah, hambaku memang cuman bisanya mampunya 2.000, itu juga dipaksa, diperingatkan berulang kali pengajian, diancam-ancam neraka baru keluar 2. Ya alhamdulillah. Dipasrahkan Gusti Allah lah. Gusti Allah tahu kemampuan kapasitas kita. Akhirnya ya sudah, tak bangunin sing rada pantes. Mula jangan untuk beramal untuk merasa dirinya sendiri, pasrah kayak menggusti Allah. Saya sering itu tes-tesan, ya ngetes, karena saya diperintah sama Kiai. Dulu saya Mbah Maimun, itu ketika dikasih uang di depannya, betul itu. Ini untuk saya, apa untuk Allah? Dites itu santrinya. Kalau saya tak untet. Namun sekarang saya nggak mau, saya nderek Kiai saya.
begitu dibilang untuk Allah, diserahkan sama orang lain di depan matanya orang tersebut. Coba kira-kira hati kita itu gimana? Kalau memang untuk Allah pasti larinya juga akan kepada Allah. Tapi kalau sampai cuman pada saya, maka itulah habisnya amal. Masya Allah, itu guru-guru yang luar biasa. Lah, kembali lagi tadi. Misalnya sholat kita nggak diterima, puasa kita yang mirip tidak lebih dari puasa kambing. Tahu puasa kambing? Kambing itu kalau nggak dari pagi nggak dikasih makan, nggak dikombori apa? Sogi banyu, kasih air itu. Bahasa kasarnya itu ya dikombor, nggak disogi wedhus wedok, tidak dikasih kambing betina. Dari pagi sampai sore puasa enggak? Puasa malah kambing tidak pernah rasan. Kambing enggak ngomen, tapi kita yo rasan-rasan yo ngomeh. Bagus mana? Puasanya kambing atau puasa kita? Yang jawab jenengan deh. Aku enggak berani. Nanti ngeledeki sekali diaturi kok yo ngeledeki orang sakampung. Enggak. Mungkin puasa kita itu tidak diterima. Mungkin juga zakat kita itu cacat hingga tidak diterima. Atau haji kita sekedar pamer. Mbak diundang Pak Kajimu angkel, wah aku nggak mau datang. Tenang aja, yang ke Mekah berulang kali ya nggak pernah diundang kaji kok. Saya jarang sekali itu diundang kaji, ini baru ono kiai haji barang. Pangkat saya itu tertinggi itu Gus. Kalau Gus itu mesti salah kiai. Tapi kalau kiai itu biasanya dituntut tidak boleh salah. Mesake berat, saya nggak mau itu dipanggil kiai. Kembali lagi, kalau itu semua tidak ditambah, barangkali justru sabarnya panjenengan Pak menghadapi istri cerewet, atau panjenengan Bu menghadapi bapak bakhil, itu yang malah diterima oleh Allah. Halo Bu, ngantuk? Nah iya, bahkan besok mungkin bapak cium tangan sama ibu. Alhamdulillah Bu, gara-gara jenengan cerewet saya bisa masuk surga. Alhamdulillah. Cuman cerewetnya kurang banter. Coba kalau banter sedikit naik, saya bareng sama Kitofik. Alhamdulillah. Halo, paham? Paham? Enggak. Pokoknya dilakoni apa ya? Dilakoni apa? Dijalankan dengan rasa bahwa itu adalah ibadah. Alhamdulillah dapat istri cewek, ya inilah ibadah saya ya Allah, terima kasih ya Allah. Loh, ini pekerjaan, ibadah itu pekerjaan, jangan protes. Dapat istri cerewet, lari ke kiai-kiai nyuwun suwuk. Gimana cara istri saya tidak cerewet? Kiainya kasih air putih ini coba diminumkan. Gak ampuh, lari ke kiai yang lain. Kiai ini, saya sudah ini, kasih minum lagi. Loh, ini pernah terjadi kok. Begitu dapat kiai 4, itu pernah istrinya itu datang nemui saya, itu apa, anaknya itu, kalau ini tak buka aja, itu namanya Bu Haji Rosid, iya, Somalangun. Itu saya didatangi, tolong Gus, itu kok Bu Haji Rosid begini-begini sakit luar biasa. Ini sudah nyampe kemana? Ini sudah minta sawabnya Gus Sabar, sawabnya Gus Sabar, nyawabnya Ki. Wah, kiai banyak diputer. Tak tepuk perutnya kembung. Oh, ini kakek sawab. Kurang jajan. Kasih jajan, insya Allah sembuh. Lah iya, domai baik. Wah, ya itu malah disawabi.
Nah kembali supaya dinikmati aja anugerah Allah. Kembali lagi, yang namanya sengsara ataupun nikmat itu hanya cara menerima, Pak. Cara menerima. Tenang aja. Loh, contohnya ya. Misalnya hal-hal yang sifatnya menyakitkan, itu pahit, itu menyakitkan, manis itu menyenangkan. Buktinya para bapak-bapak rokok yang pahit itu doyan, betul enggak? Diganti misalnya sama sirup aja, enggak. Sama permen, enggak. Tetap milih. Padahal Pak, nikmat. Berarti karena dia menerima. Halo? Kalau panjenengan wis lah bojoku ya cerewet, anggap aja duwe radio. Siaran live tanpa wifi. Tiap hari siaran terus, alhamdulillah. Santai. Supaya asal urip lah. Malah penak. Mudah-mudahan nyawanya panjang dan cepat diterima di sisinya. Dia masuk surga kalau bisa cepatkan ya Allah. Nah, artinya apa? Segala penerimaan ketika kita bisa menerima senang, insya Allah. Tidak mesti karena suatu benda, materinya bagus, nominalnya banyak, uang 100 juta, tapi caranya dilempar. Jangan mau ngambil gak Pak? Dihina, jangan dihina. Nih ambil nih dengan kata-kata kasar. Rasanya mau nggak? Ya enggak. Bali dikotarik kan gitu. Marah. Artinya bahwa nominal itu belum tentu membahagiakan. Yang membahagiakan ketika kita itu menerima baik, insya Allah. Satu hal. Makanya jangan putus asa, bro. Kalau kondisi sekarang lagi morat-marit. Sebab terkadang dari hal yang morat-marit itu justru Allah itu memberikan sesuatu faedah yang tidak diberikan ketika pada saat lagi perang. Rubbama afatakallahu fi lailil qaddi malam tastafidhu fi isyraqi naharil fasti. Itu kata hikam. Terkadang Allah itu memberikan faidah yang luar biasa di dalam gelapnya malam. Apa yang Allah tidak berikan pada saat terang benderang. Ya sekarang lagi pada nganggur, akhirnya rumahnya bersih, ya gak ada pekerjaan. Akhirnya ya bu, rikat-rikat kan gitu. Yang tadinya biasa kerja, makan gak pernah bareng sama istri, akhirnya makan bareng sama istri. Yang tadinya sekolah, nggak tahu tingkah lakunya anaknya gimana, sekarang akhirnya bisa dibimbing ngaji. Alhamdulillah. Betul nggak? Betul. Ini jadi rukun keluarga, anak juga jadi mau ngaji, di rumah dibimbing tes-tesan, bapaknya mau jadi imam enggak, kemarin pada saat traweh geger-geger corona datang, walhasil tutup semua masjid, tes-tesan jantung. Bagi yang imamnya ini benar-benar suratnya hafalan apa enggak? Kadang-kadang kuliah ayyuhal kafirun badbut gak rampung. Waktu ini sampai wal ngasri tiba wah. Ini bacanya tengah-tengah lihat pleset jadi wal ngas. Ya Allah. Wah akhirnya main aman. Kulhu aja. Bolak-balik kulhu. 23 rakaat kulhu terus. Walhamdulillah. Lah ya sekali-kali ini akhirnya belajar. Inilah
Proses sebenarnya kehidupan itu yang penting menerima anugerah dari Allah. Apapun itu, sedih senang itu hanya cara menerima. Panjenengan ketika tanya orang tril-trilan, jalan yang enak yang mana? Apa jalan tol, apa jalan yang naik turun? Naik turun, malah kadang-kadang yang berbatu. Begitu ditawari jalan yang enak ya tol, lurus, ngebut sak kemenge enggak masalah. Nah, malah nggak mau apa jalan yang enak ya malah naik. Sekarang dulu misalnya zaman anda masih muda, ini ketoknya ya sudah angkatan 65 ya. Zaman muda itu ketika non sewu mau gonceng istri yang sekarang atau mantenan, itu milihnya tunjuk poin langsung pulang ke rumah apa agak muter dikit. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Muter ya. Milih jalan yang terang benderang apa ada gelap-gelap dikit? Gelap. Milih jalan yang lempeng, lurus, halus, apa yang agak gerjal-gerjal dikit? Nah ini pada ngaku kabeh toh. Ternyata tidak penting apapun. Yang ketika panjenengan menerima itu jadi senang. Tapi ini senang yang konotasinya negatif ya. Alhamdulillah, kita harus bersyukur bahwa ini semua adalah imdadur rahmah. Maka kita perlu sekali-kali tetap selalu mensyukuri apapun penerimaan Allah dengan qaul alhamdulillahirabbil. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita itu tertolong. Ini tak mau tak ceritanya, ada hadis masyhur tapi jarang dikemukakan, terutama orang yang nggak ngerti aliran tahlil itu nggak ngerti. Ini benar dalil tahlil. Pernahkah panjenengan menanyakan, loh urutannya tahlil kok begitu ya? Kok nggak dirubah-rubah dikit? Misalnya Al-Fatihahnya di depan gitu, terus kok suratnya surat Al-Baqarah gitu. Kemudian ini kok diloncat sampai dari awal kok akhir, kok nggak dibaca yang tengah aja? Pernah mikir nggak bro? Jangan-jangan nggak pernah punya pikiran. Iki nyindir apa ngomong kasunyatan ini? Kasunyatan. Oh panjang berat ini pikiran. Wah, alhamdulillah sama. Mau tak kasih tahu. Rasulullah SAW ketika mau wafat, ini benar hadisnya panjang banget, maka saya nggak bisa menerangkan karena ini udah 1 jam lebih ya bro. Sampaikan gak ya? Sampaikan. Dikit aja ya. Panjang banget. Rasulullah SAW ketika wafat itu menangis, tapi kemudian tersenyum. Oleh Sayyidah Fatimah ini ditanyakan, kenapa panjenengan menangis, kenapa panjenengan tersenyum? Salah satu saya tidak akan membahas tentang yang menangis. Saya hanya menyingkat karena ini bahasanya lebih cepat. Saya lihat juga anak-anak udah rewel, udah kepengen pulang, saya juga udah pengen pulang. Loh iya loh ya. Paling tidak ya udut kang lah. Oh saya begitu udut pisan langsung diplekoto. Padahal ngatur kiai dosa ya deh. Mendikte kiai dosa ya. Tapi gini, ketika tersenyum itu dikatakan Rasulullah SAW bahwa saya itu an-u'tini khawatimu suratul Baqarah. Saya itu diberi akhir-akhirnya surat Baqarah. Jadi keistimewaannya umat Rasulullah SAW itu banyak. Ada yang mengatakan kila dikatakan 13, ada kila dikatakan 8.
Salah satunya keistimewaan Rasulullah, keistimewaan umat Rasulullah SAW adalah diberi akhirnya surat dikabulkan apa yang menjadi permintaannya di akhir surat Baqarah. Paham? Maka disitulah dibaca dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtum ma fi anfusikum sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih Rabbana la tu'akhidna Rabbana duh pangerane sun la tu'akhidna jangan kami diambil. Jangan kau ambil, jangan kau wafatkan aku, jangan kau matikan aku. Inna sina ketika aku lu au akhtona atau kita berbuat li. Insya Allah yang ahli tahlil semua husnul. Amin. Allahumma Amin. sebab doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Yes. Masih orang tuh bergajilan sidik, insya Allah nek ahli tahlil husnul. Perlu tahlil enggak? Apa bitnya? Ya sakarepe lah sing bit ngake, yang ahli tahlil terus ke gitu ya. Enggak masalah. Yang berpendapat gitu enggak apa-apa. Karena di sini ulama-ulama kita ingin ketika nanti kok panjenengan diambil secara suul khotimah Anda bisa debat depan malaikat. Ingat, dulu kami pernah diajarkan bahwa salah satu keistimewaan umat Rasulullah SAW adalah dikabulkannya akhir-akhir surat Baqarah. Kami pernah tahlil, kami sering tahlil, berdoa selalu Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Apal ibu? Insyaallah jos. Allahumma amin. Update status. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Bangga punya Rasul. Ya salah satunya, banyak keistimewaannya. Antara lain dulu zaman umat-umat Nabi lain, kalau sampai berbuat salah besok pagi di pintunya itu tertera sa RW, sa RT, sa kampung moco kabeh. Modar kan. Bene misuwi bojone sak kampung ngerti kabeh. Kan gak enak. Dulu ketika zamannya umat sebelum umat Rasulullah SAW, ketika perempuan dalam kondisi haid maka diambil, dibawa ke gua, dikucilkan, jangan kembali sebelum suci. Zamannya Rasulullah SAW boleh, malah dimek-mek ya boleh, asal jangan yang itu kikuk-kikuk. Paham ya? Boten. Yang mesti bujang aja guyu-guyu. Enggak boleh, enggak tahu kamu. Belum pengalaman. Nah, itu keistimewaannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak mengucapkan selawat tanda terima kasih kita pada Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Enak kan, nggih? Dan supaya besok syafaat itu selalu kita Kanjeng Nabi eling sama kita, kita selalu selawat. Alhamdulillah saya lihat ini ada roti padat, ada sintuduron, mungkin besok ada yang dia ulame atau apa. Monggo ada barzanji sama. Intinya sama-sama mencoba untuk mahabbah pada Rasul. Tapi geling saya sepakat tadi sama Pak Taufikur Rahman. Mencintai guru itu pertama, sebab mahabbatus syekh muqaddamun ala mahabbati Rasulillah. Anda gak mungkin bisa mencintai Rasulullah sampai ketika pada guru Anda tidak cinta.
Dan mahabbat Rasulullah muqaddamun ala mahabbatin mahabbatillah. Selalu ada tanda. Wah, langsung seneng sama Gusti Allah. Bro, makom Anda belum wali. Wali Gus. Ya ndak ngerti dong, sampean sama duit aja sih geragas. Wali itu kalau sama duit gak geragas. Wala khaufun alaihim walahum. Sudah gak butuh, gak takut mati, ya gak takut kurang duitnya, gak takut istri minggat, ya gak takut PHK, yang gak takut. Kita kan masih takut tak? Apa? Monggo itu saja barangkali muqaddimah pembuka. Semoga satu kali saya bisa ngaji atau mungkin yang lain bisa nyambung. Nun sewu, saya hanya bisa muqaddimah aja. Seterusnya saya mohon maaf apabila di dalam muqaddimah saya banyak omongan yang kurang baik, kurang berkenan. Betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan selalu kita dekat pada ulama-ulama yang selalu membawa kabar gembira buat kita. Gitu ya. Jangan ikuti ulama-ulama yang kejam-kejam dikit-dikit neraka. Insya Allah itu bukan ulama warasatul anbiya. Karena Nabi itu dari naba. Quran itu bahkan nabaun anbiya. Berita yang besar lagi menyenangkan. Seneng wae dadi wong Islam iki wis pokoke mlebu swarga. Insyaallah ngopi-ngopi di sini, ngopi-ngopi di Amin. Oke? Amin. Pon akhiran nas'alukum afan fi jami' ahwali wa ahwali wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wasabit imanana wa sunnah wa qawmul kabir. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'i jaddi wa jaddatina wa syuyukhina syayikhina wa mu'allimina asatidina talamidina wa li jami'i azwajina wa abnaina wa banatina wa musaratina wa ammatina wa khalatina wa khalatina wa ikhwanina wa khawatina wa ashabina wa istiqaina wa jiranina wa usulina wa furu'ina wa ahlina wa lalazina sabaquna bil iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mimma syariqil ardi wa magharibiha badiha wa bariha. Allahumma sallimna ya Allah, salim dinana ya Allah, salim ahlina ya Allah min kulli afatid dunya wa min azabil akhirah wa min fitnatihima wa min baliyatihima wa min sakhatika. Allahumma jnibna ya Allah min hubbid dunya. Allahumma jnibna ya Allah min hubbid dunya. Allahumma jnibna ya Allah min hubbid dunya. Allahumma yassir lana umurana marhatil qulubina wa abdanina wa salamatul afiyati fid dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khulifatan fi alina wa niswatus ala wujudi adaina. Allahumma la tumakin wa adafina wa la tusallitum alaina bidunina. Allahumma hawwin alna fi syakartul maut wa najatana min afaitul sabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'ana taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal jami'a ibadatina
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Hadza du'auna kama amartana istajib lana kama wa'adtana. Nas'aluka ya Allah innaka antas sami'ud du'a wa antal mujibud da'wah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Tahiyatul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. As'alukum afwan fi jami'i ahwali wa ahwali wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة